Kalau dikasih barang sama siapapun, memang baiknya diterima. Tapi nanti nih, camkan baik-baik. Kalau dikasih sesuatu sama kakak, sama adik, sama paman, dan kita sudah agak dewasa, ya kalau bisa sih nggak dulu diterima. Meskipun itu kuliah. Boten lah mang, boten lah kak. Nah, sumbangan dari saudara itu, alhamdulillah, tapi jangan buru-buru langsung diterima. Dilihat dulu watak orangnya, karena ada sifat orang pengungkit. Oh, hati-hati, ini yang bakal nyakitin kita nih. Kita terima sedekah dari dia, kita terima rumah dari dia, kita terima motor dari dia, tapi ternyata suatu ketika dia kecewa sama kita, kesumbar kemana-mana. Edi itu udah saya kasih modal, kurang baik apa saya sama Edi? Saya udah kasih semua ke Edi, ini dari semester 1 sampai 8, saya yang bayarin dia. Tahu apa dia terima kasih sama saya, tahu kan? Gak enak jadi. Itu motor tuh, saya kasih malah dia gade. Jadi sebenarnya yang paling aman itu adalah dikasih sama orang yang agak ngerti agama. Dia tidak akan sesumbar. Mbak Dwi Pak Samsi tuh bagus prinsipnya tuh. Kemarin ngobrol sama Abi. Dikasih rumah lantai 2 tuh kayak nggak mau bang. Nggak maunya bukan nggak mau cuman sekedar buah bibir, tapi kelihatan nggak mau. Kenapa sih Dwi nggak mau? Nggak mau nggak mau orang punya jasa sama saya. Udah cukup orang tua guru ya. Itu orang tua aja kita udah berat balasnya, guru udah berat balasnya, ada lagi orang ngasih rumah. Kan seenggak-enggaknya kita itu harus tahu terima kasih. Iya, orang tuh harus terima. Kalau kita sering menerima jasa dari orang, suka menerima kebaikan dari orang, ya mau nggak mau kita seenggak-enggaknya balas. Kita tuh punya utang sama dia. Kamu dikuliahin sama mamang, kamu dikuliahin sama mamang, kamu tuh punya utang sebenarnya. Ya itu hibah, itu sedekah, tapi hutang balas budi. Apa yang bisa kamu berikan ke mamang kamu? Kamu dikasih motor, berarti kamu punya utang. Bisa nggak balasnya? Gitu. Kamu punya utang sama orang tua nggak bakal bisa balas. Orang tua sendiri rahmatnya gede. Apalagi misalnya diadopsi anak dari kecil sampai gede, anak tuh dibeli, dikuliahin, disekolahin, dijajanin, didaftarin ke pondok. Wah udah utangnya banyak kita. Khianat sekali, nyeleweng sekali, jadi cibiran. Maka bukan berarti kalau ada sedekah ditolak, tapi mikir-mikir dulu yang ngasihnya nih. Ini yang ngasih tukang pengungkit. Kalau yang ngasih pengungkit enggak jadi. Maaf bu nggak bisa. Kamu dikasih motor nggak mau? Enggak. Cok buat putrinya ibu aja butuh. Gitu. Nah kamu kan serba nerima kalau ada sedekah nggak lihat dia. Awas hati-hati. Bisa nampar diri kita sendiri itu. Tapi kalau orangnya nggak suka ungkit-ungkit, pak enak. Kalau suka ungkit-ungkit, pak payah udah. Hitung semua, bensin dari saya, ongkos dari saya, jalan tol dari saya, supir dari saya. Dia nyumbang apa? Nah, gitu. Dan dia ngomong ke warung-warung, ke musola-musola, ke masjid-masjid, sehingga mendiskriminasikan kita sebagai pengemis. Maka lebih baik jaga harga diri. Nggak butuh. Biar nggak ada uang juga. Yang penting nggak jadi celahan, nggak dicelahan. Nah maksudnya di sini kamu kalau udah u'ti tasyai'an, kalau kamu dikasih sesuatu min ghairi antas'al, kamunya nggak minta, maka makan saja. Fakul ambil, wa tasaddaqan, kalau bisa sedekahkan. Apa aja ya, jam tangan, sepatu, sendal gitu. Kalau dikasih sama orang, ya alhamdulillah. Tapi kalau orang yang suka mengungkit, jangan. Kalau ngomong-ngomong kemana-mana, dikasih alhamdulillah. Tapi kalau suka mengungkit, jangan. Nanti kita ya yang jadi benar. Oke, kita ya jadi apa namanya, di korban. Nah begitu juga ketika sudah besar, jangan suka. Ketika sudah besar, jangan suka minta-minta sama kakak atau adik. Apalagi dia atau kita sudah berkeluarga. Menerimanya saja harus pikir-pikir panjang. Menerima nggak apa-apa. Tidak uang itu kita syai'an.
Fakul wa tasaddaq min ghairi an tas'al. Kalau dikasih sesuatu tanpa kita minta-minta, ya makan, bersedekah.